Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miliana Cindiana, NIM C1C018179. Di sini saya menyajikan tentang aspek keperlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Hubungan antara anggaran dengan akuntansi. Anggaran dan akuntansi berkaitan erat sebab akuntansi menyajikan data historis yang bermanfaat untuk mengadakan estimasi-estimasi di dalam anggaran yang akan dijadikan pedoman kerja di waktu datang. Berbagai fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Jika suatu perusahaan menetapkan tujuan untuk memperoleh pangsa yang lebih besar, meningkatkan laba dan memperbaiki citra perusahaan di antara pelanggan, maka anggaran perusahaan tersebut seharusnya membuat komitmen atas sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Berikut beberapa fungsi anggaran. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru suatu perusahaan untuk bertindak, yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang berhubungan beragam departemen atau dividen organisasi antara yang satu dengan yang lain dan dengan manajemen puncak. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyusun suatu anggaran sebagai berikut. Yang pertama, manajemen puncak harus memutuskan tujuan jangka panjang perusahaan dan strategi manajemen yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Yang ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang berkomprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran antara lain: yang pertama, penetapan tujuan; yang kedua, implementasi; yang ketiga, pengendalian dan evaluasi kinerja. Konsep-konsep perilaku yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama, tahap penetapan tujuan; yang kedua, keselarasan tujuan; yang ketiga, partisipasi; yang keempat, manfaat partisipasi; yang kelima, batas dan permasalahan partisipasi. Tahapan implementasi: yang pertama, pengkomunikasian anggaran, dan yang kedua, kerjasama dan koordinasi. Tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Laporan kinerja untuk mempertahankan kendali atas biaya dan menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran. Laporan kinerja sebaiknya disusun dan didistribusikan paling tidak secara sebulan. Penerbitan laporan kinerja yang tepat waktu memiliki dampak untuk mendorong moral karyawan dan kinerja. Selain itu, meningkatkan akurasi tugas dan keyakinan serta hubungan baik yang tinggi. Relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Dampak dari lingkungan perencanaan. Yang pertama, ukuran dan struktur organisasi. Ukuran organisasi dipandang sebagai jumlah karyawan, nilai rupiah dan pabrik fisik, volume penjualan, jumlah kantor cabang, atau ukuran kuantitatif lainnya yang membedakan organisasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan otoriter anggaran dipandang sebagai alat pengendalian manajemen untuk memastikan kepatuhan karyawan. Yang ketiga, stabilitas lingkungan organisasi. Lingkungan eksternal meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi, dan hakikat persaingan, dan lain-lain. Konsekuensi disfungsional dari fungsi penyusunan anggaran. Yang pertama, rasa tidak percaya; yang kedua, resistensi; yang ketiga, konflik internal; yang keempat, budgetary slack; yang kelima, efek samping lain yang tidak diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.